264 ini penurunan. Kan tadi kalau C dihilangkan, Ini produksi apa? Penurunan total pendapatan iya, penjualan. iya. 10 berarti 10% dari 2 50 enggak dari satu. Dari mana? 186 Dari produk, penjualan produk. Kalau C hilang, maka A turun 10%, B 8%. B turun 8%. Kalau penjualannya awalnya 1450 sama C, kalau nggak ada C berarti dikurangi punyanya A 10%-nya sama dengan 50 juta. 50 juta. Punyanya B 8%-nya sama dengan 64. 64. Karena C dihilangkan berarti kan C juga hilang. Iya. Berapa C? 150. Nah, ini sama dengan 264. Gitu. Oke. Ini pengurangannya top. Jadi kalau C hilang, penjualannya akan berkurang sebesar 264. Maka berapa besarnya penjualan saat itu? 1450 dikurangi 264 jadi 1185. Oke. Demikian juga kos variabel, cara menghitungnya juga sama. Di situ 666 600. Seperti itu. Terus kos tetap langsung yang terdiri atas iklan dan gaji juga sudah ada perhitungannya di situ. 3 kecil dan 4 kecil, sehingga jika dihentikan laba operasi sama dengan 422.400. Nah, di sini ada kos diferensial sebesar 15.600. Maka laba operasinya lebih banyak mana kalau dipertahankan atau dihentikan? Dipertahankan. Itu teman-teman ceritanya. Oleh karena itu, meskipun C kalau dihitung secara umum atau secara kasat mata, kalau dilihat-lihat itu kan cuma rugi, dia cuma ngasih rugi. Ternyata kalau dihilangkan Malah pengaruhnya pengaruhnya wis gak karu-karuan. Iya, Gajinya lebih berapa itu, besar Bu? lagi. Itu, oke. Untungnya banyak itu, Bu. Gitu ceritanya. Ini untuk menghentikan atau berarti kalau misalnya Iya. kayak marketing apa kayak di pabrik juga harus Manajer iya, keuangan gitu gitu, Bu. manajer keuangan ini pengen juga kan udah menghasilkan jalan profit. kenapa? dia sendiri kan Iya. udah Makanya jalan sendiri. Oh. sendiri Tapi enggak ngira sampai serumit itu. cuma merasakan Bu. Oh gitu. Ya jadi ya. Paling kita jual berapa beli berapa Kan kelihatan kan yang enggak terlalu laku, tapi ketika itu ditarik malah yang lain juga berkurang. Iya betul. Kan sama seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang kopi sama roti pisang goreng. goreng. Nah, tentang produk komplementer sama substitusi kayak gitu. Jadi pengaruh sama produk lainnya. Gitu. Oke. Produksinya dikurangi, lebih baik produksinya dikurangi. Tetap Atau masih diproduksi. sama? Ya, tetap Bu, kalau misalkan produksi jumlah apa, produknya itu unitnya banyak masih gitu, Bu. sama apa dikurangi? Kan kalau dihentikan kerugiannya lebih besar. Otomatis kalau misalnya Kalau tetap diproduksi kan diproduksi tetap- jumlahnya besar kan ruginya tetap juga rugi. banyak. Berarti diproduksi tapi jumlah kecil gitu. Bisa dicoba. Hitung lagi, Bu. Bisa dicoba. Kenapa, Mas? Kalau misalkan produknya jenisnya banyak itu, Bu, misalkan lebih dari 100 gitu. Hitungnya juga satu-satu kayak gitu, Bu. Kalau perusahaan besar misalkan kayak gitu. Mungkin dicari yang ruginya rugi banget gitu. Yang paling besar banyak ruginya. Nanti baru kita ya, mungkin Jadi bisa bukan spesifikasi satu produk itu enggak. Kan ada manajernya masing-masing. Maksudnya kan tiap bagian pasti ada. Setiap produk ada itu yang megang sendiri. iya. Kayak gitu. Nanti mungkin kan ada juga tadi setelah ada alternatif yang terakhir kan kualitatif, maksudnya ngomong antar manajer misalnya kayak Nilai berdiskusi
sebaiknya ini di drop apa enggak kayak gitu macam itu. Jadi ya itulah prosesnya. Panjang dan lebar dan tinggi. Itu. Terus ini mempertahankan atau menghentikan dengan alternatif menggunakan fasilitas. Ini contohnya di PT Granit mendapatkan masukan dari penyelia untuk menghentikan C, namun fasilitas yang menganggur digunakan untuk memproduksi D. Nah, ini beda lagi. Nomor berapa, Bu? 528. Jadi Enggak juga enggak di grupnya ngomong. Kitanya polnya sekali Ngomongnya ke itu. situ. Ngomong. ada kita sudah Alternatif memproduksi lain. A, B, dan C. Ternyata C Jadi nikah. rugi. Terus wes hentikan saja, tapi kau bikin lagi namanya produk D. Untuk menggunakan produk membuat produk D, kau pakai mesinnya C. Kau pakai semua yang dibuat untuk C untuk Yang bisa memproduksi dipakai buat D. seperti itu. Ini namanya mempertahankan atau menghentikan dengan fasilitas. di sini contohnya setelah memproduksi D, penurunan penjualan A dan B tetap turun, tapi D ada pendapatan lagi. Pendapatannya D itu sebesar 7 mana? di bawahnya. Untuk yang D, ini rinciannya dulu yang D. Penjualan 100 juta, cost variabel sampai sini-sini, margin segmennya 5 juta. Kemudian kalau dipertahankan kan tetap 580. Kemudian kalau dihentikan 1.186 ditambah 100 juta penjualannya. Penjualannya yang ini ya. Penjualan ini kan yang ini tadi. Kalau di drop tapi ditambah sama D 100 juta ini, sehingga 1.286 juta. Hitung-hitung ternyata cost diferensialnya adalah 600 juta. Lebih banyak dipertahankan atau dihentikan? Berarti meskipun ada produk D, lebih banyak untungnya kalau dipertahankan ya. Iya, enggak ada. Berarti ya wis, ndak. Tetap ada C tapi enggak ada D. Iya, betul. Tuh ceritanya. Kemudian yang ketiga ada keputusan pesanan khusus atau special order. Jika kapasitas tersedia, analisis cost diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah rata-rata per unit yang sekarang. Maksudnya apa? Misalnya saya biasa menjual produk A 10.000, tapi ada yang pesen terus minta lebih murah. Nah, sebaiknya diterima apa enggak? Kalau kita punya produk kapasitas menganggur, misalnya kita bisa memproduksi 10.000 tapi kita cuma memproduksi 9.000, berarti 1.000-nya ini kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya seperti itu. Contohnya kita lihat di sini, PT Melati menjual 500 unit tapi berencana 50.000 unit. PT Melati ini sanggup memproduksi 50.000 unit, tapi dia cuma memproduksi 38.000 unit. Nah, seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga Rp18.000 per unitnya. Padahal harga normalnya 30.000. Loh, kan jual kan ya, hampir separuhnya. 22.000. Kemudian PT Melati harus membayar kos sebesar 600 per unit jika pemesanan khusus ini diterima. Apakah penawaran khusus ini diterima jika kos per